Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Iya, Cek. terdengar. Halo. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Iya, terdengar. Oke, baik. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lebih 12, kita mulai acaranya. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Kamis Eksis, Expanding Knowledge with Sis. Jadi ini adalah Kamis Eksis edisi ke-63, sudah banyak ternyata. Dan di hari ini kita akan membahas terkait investasi TI. Semoga teman-teman belum bosan nih mengikuti Kamis Eksis yang mungkin beberapa minggu terakhir ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan ya. Dan di penghujung tahun ini, menjelang pergantian tahun, Kamis Eksis kali ini akan membahas terkait investasi TI, di mana hal ini tentunya bermanfaat bagi kita semua, terutama kita ini prakom yang terkenal biasanya sebutannya adalah palu gada begitu ya. Jadi semoga tema kali ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa diterapkan. Baik, sebelum kita mulai ke sharing knowledge yang nanti akan dihadirkan oleh Mbak Riri, akan ada sambutan sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Madya dari Direktorat SIS. Ada Mbak Vira. Apakah Mbak Vira sudah bergabung? Siap, sudah hadir. Ya. Silakan Mbak Vira, kami persilakan. Oh, langsung nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dari Direktorat SIS ataupun Prakom seluruh Indonesia dan teman-teman lain yang mungkin ada yang belum Prakom gitu ya. Jadi selamat datang di Kamis Eksis, di episode Kamis Eksis. Salah satu bentuk acara transfer pengetahuan, alih pengetahuan gitu ya, terkait ke-TI-an gitu yang kita lakukan dan semoga ini menjadi salah satu dasar untuk teman-teman melakukan inovasi terus-menerus begitu ya terkait TI. Jadi pada kali ini saya mewakili Pak Direktur, Pak Joko Parmianto yang mungkin belum bisa hadir terkait acara ini untuk membuka acara ini. Kali ini kita akan membahas terkait investasi TI gitu ya. Jadi arahnya adalah kalau banyaknya inovasi begitu ya, banyaknya inovasi yang saat ini baik di pusat ataupun daerah teman-teman sudah lakukan begitu, itu seberapa besar memberikan value atau manfaat gitu ya kepada eh, organisasi, kepada BPS gitu terutama. Jadi baik itu dari segi proses bisnisnya, baik dari segi apa namanya efisiensi SDM-nya dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian sebenarnya pengen dibuktikan gitu. Jadi sebenarnya benar nggak sih gitu ya, otomasi-otomasi TI atau kemudian TI sebagai enabler gitu, itu memberikan pengaruh yang cukup signifikan, terutama dalam hal efisiensi terhadap organisasi gitu. Kalau kemarin isunya adalah mau naik TK gitu, isunya mau naik TK gitu kan. Kemudian salah satu yang menjadi penopang utamanya adalah FASI gitu. Seberapa besar FASI itu memberikan efisiensi terhadap BPS gitu ya, terutama dalam hal anggarannya. Nah, hal-hal ini yang kemudian coba kita bahas gitu ya. Mungkin akan ada banyak sekali yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Kakak Riri, Kakak ya. Iya, jadi dari sudut pandang beliau begitu bagaimana cara menghitungnya, hal-hal apa yang dipertimbangkan, kemudian cakupannya seperti apa. Nah, itu kita akan coba mendengarkan bersama-sama. Mungkin dari sini gitu ya, nanti teman-teman semua harapannya akan mendapatkan knowledge, terinspirasi untuk kemudian kita bisa menghitung sebelum kita apa namanya memunculkan inovasi-inovasi lainnya, kita sudah bisa mulai memperkirakan gitu seberapa apa ya seberapa besar gitu ya atau sumbangsi kontribusi TI ini terhadap efisiensi baik proses bisnis ataupun
SDM ataupun hal-hal lain yang diberikan oleh BPS begitu. Jadi mari kita dengarkan bersama-sama ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita coba untuk mengikuti dari awal hingga akhir gitu ya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi. Kita harapkan teman-teman semua eh, dapat berkontribusi aktif gitu di acara kami sesi kali ini. Baik, kalau begitu saya tutup ya. Kalau begitu pembukaannya kita tutup. Kita langsung saja ke acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lupa belum di-unmute ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vira. Jadi saya kira mau langsung ditutup acaranya, Mbak. Iya, pembukaannya. Makanya tadi saya bilang pembukaannya. Seleo. Oke, baik teman-teman. Tadi saya juga lupa, saya mau menyapa teman-teman dari BPS dan BPS seluruh Indonesia, dan juga mungkin kalau misalnya ada teman-teman Prakom selain dari instansi BPS yang bergabung, kami ucapkan selamat datang. Dan di edisi kali ini, narasumber kita ini juga tidak kalah spesial. Beliau adalah kakak ya, kita panggil kakak ya, kakak Riri. Kita cek dulu apakah Kak Riri sudah bergabung, sudah siap? Oke, baik. Insya Allah. Insya Allah sudah siap ya Kakak Riri ya. Sudah cantik sekali nih dengan juga warna pinknya. Baik, kalau begitu langsung saja kita serahkan waktunya ke Kak Riri. Namun sebelumnya teman-teman saya mau mengingatkan bahwa nanti teman-teman yang merasa ingin ada yang ditanyakan, boleh ketika setelah Kak Riri menyelesaikan paparannya boleh bertanya, karena nanti kita akan membuka sesi diskusi begitu, dan jangan lupa nanti kita tentunya seperti biasa memiliki hadiah spesial untuk teman-teman penanya terbaik. Jadi mari kita simak materinya dengan sesama, dan langsung saja kita beri waktu dan tempat kepada Kak Riri. Silakan Kak Riri. Oke, terima kasih Wido. Izin share screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, udah terlihat gimana Mbak Wido? Sudah terlihat kah Sudah. PowerPoint-nya? Oke, ini lumayan banyak juga yang join ya. Jadi agak grogi. Sebenarnya ini bukanlah materi yang IT banget, tapi sebenarnya terkait IT gitu ya. Ada yang bilang materi ini sebenarnya kadang-kadang entah sebenarnya bisa diterapkan atau tidak di organisasi pemerintah, karena umumnya organisasi pemerintah biasanya menghindari hal semacam ini nih, menghitung nilai investasi TI. Baik Bapak Ibu, perkenalkan dulu nama saya Hairia Rizkia. Pada saat ini saya merupakan peranata komputer ahli muda di Direktorat Sistem Informasi Statistik di BPS. Oke, udah ada yang typo aja di slide satu. Oke, saya mulai eh, paparannya. Dasar pemikiran tentang menghitung nilai investasi TI ya. Jadi pada umumnya kalau kita melihat di luaran pemerintahan, sebenarnya kalau investasi itu sangat diperhatikan gitu ya, Bapak Ibu ya. Hanya saja memang besar manfaat TI itu nggak selalu berbanding lurus sama biaya yang dikeluarkan. Kalau di organisasi swasta, biasanya investasi TI apapun itu membuat sistem yang baru ataupun membuat aplikasi yang baru, biasanya investasinya dihitung dari seberapa banyak keuntungan yang didapatkan organisasi dari sistem baru itu kan. Cuman biasanya hal yang seperti ini nggak berlaku di organisasi pemerintahan, gitu ya. Kalau di luar manfaat dari proyek TI biasanya diukur dari sisi keuntungan finansial, tapi kalau di organisasi pemerintahan biasanya nggak bisa karena organisasi pemerintahan kan bersifat non-profit ya, alias nggak profit oriented, alias kalau misalkan kita menyusun suatu sistem atau aplikasi, pemerintahan itu nggak pernah terpikir untuk berapa banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari setiap sistem atau aplikasi. Nah, itu yang membuat sulit untuk menghitung nilai investasi TI di dalam organisasi pemerintahan. Nah, sementara berdasarkan banyak penelitian ataupun kasus, biasanya kegagalan proyek TI itu lebih mungkin terjadi di pemerintahan daripada di swasta. Karena selain dia apa namanya mungkin terbatas dengan banyaknya birokrasi, banyak juga stakeholder atau pihak yang dirugikan atau pihak yang terlibat sehingga kalau misalkan ada
kekurangan atau kesalahan dari sistem atau aplikasi tersebut, eh, banyak pihak yang bisa dirugikan juga. Eh, Kemudian ada beberapa hal juga yang mungkin nggak semua organisasi pemerintahan menyadari gitu ya. Manfaat sebuah proyek TI di pemerintahan itu sebenarnya perlu diukur gitu, perlu kita evaluasi. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita mau berpikir kembali setiap proyek TI yang dijalankan nggak cuma di BPS ya, di luar BPS pun gitu ya, tapi di organisasi pemerintahan itu kan dibiayai oleh duit negara, dibiayai oleh duit negara, dan kalau itu berhasil dia punya dampaknya bagus ke negara juga, kalau dia gagal berarti dia sebenarnya berdampak merugikan negara gitu. Jadi eh, makanya kenapa sebenarnya menghitung nilai investasi itu di pemerintahan itu nggak bisa dianggap kayak ya udah kalau kita butuh kita hitung, kalau enggak ya nanti aja kalau ditanyain, justru akan kesulitan kita kalau berpikirnya ini adalah pekerjaan yang atau menghitung investasi itu adalah sesuatu yang ad hoc tuh akan lebih sulit karena sebenarnya yang kita pakai duit negara sama saja seperti kita mengeluarkan uang untuk perjalanan dinas atau pelatihan itu kan biasanya diminta pertanggungjawabannya. Maka evaluasi TI juga sama. Nggak hanya dengan sekedar kayak kita mau pengadaan laptop sekian, buktinya apa nih udah ada laptopnya sekian. Nah, terus kalau kita misalkan membuat sistem dengan pengeluaran sekian miliar, pembuktiannya apa? Kan nggak bisa hanya dengan nih sistemnya udah jadi. Iya, dampaknya tercapai nggak apa tujuan dari sistem itu gitu. Nah, itu perlu dievaluasi. Cuman kadang-kadang kalau kita ngomongnya sesama orang TI, mungkin kita lebih paham gitu ya, kayak iya nih sistemnya kan jadi lebih mempermudah ini, mempercepat itu. Cuman beberapa pihak yang non TI itu biasanya nggak apa ya, mereka nggak puas kalau hanya dengan pernyataan seperti ini sistemnya meningkatkan efisiensi gitu, sistemnya meningkatkan efektivitas, itu kayaknya nggak cukup. Biasanya orang bisnis atau pihak-pihak yang non TI itu akan lebih tergugah pikirannya kalau kita menyebutkan angka atau duit. Sistem atau aplikasi ini memberikan manfaat sekian miliar atau membuat penghematan negara sekian miliar. Nah, itu sebenarnya yang menjadi penting supaya orang TI dan non TI itu bisa sama-sama punya pemahaman yang sama bahwa sebuah proyek TI itu punya manfaat, perlu memang kita menilai atau menghitung sebuah nilai investasi dari sebuah proyek TI apapun itu gitu. Itu dasar pemikirannya. Nah, tapi memang kalau untuk di pemerintahan ini amat sangat tricky gitu. Jadi tantangannya cukup banyak. Tantangan utama menghitung nilai investasi TI di lembaga pemerintahan yang tidak profit oriented adalah pada penentuan manfaat yang akan dihitung sisi duitnya gitu ya. Yang akan dihitung sisi duitnya. Manfaat TI bagi unit bisnis atau unit yang non TI gitu ya, yang bukan orang TI, biasanya dianggap apaan sih manfaatnya? Meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas. Itu sesuatu yang intangible atau kayak nggak berwujud dan nggak bisa dihitung secara satuan gitu. Berbeda kalau orang keuangan ngomong bahwa iya ini menghemat anggaran karena kita jadi nggak pakai lebih banyak kertas. Tadinya kita pakai sekian ratus rim, sekarang kita cuma pakai sekian puluh rim. Angkanya jelas bahwa penghematannya itu sudah berkurangnya sekian rim kertas yang dipakai, misalkan demikian. Tapi untuk kasus proyek TI biasanya memang keuntungannya itu yang kita sebutkan nggak berwujud gitu, intangible kayak ya ini sistem dengan sistem ini itu meningkatkan efektivitas pekerjaan kita, terus kita lebih efisien dalam pengumpulan data. Angka efektif dan efisiennya itu hitungannya kayak gimana, bentuknya kayak apa, ukurannya seperti apa itu yang kadang nggak jelas dan kadang kita hanya mengira-ngira dan itu disampaikan di event-event misalkan ini meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kecepatan padahal itu semua perlu diukur. Kemudian tantangan yang kedua itu kita biasanya dari manfaat-manfaat yang intangible tadi, yang nggak berwujud tadi, yang susah diukur tadi, kita akhirnya menjadi sulit menjustifikasi atau mengkuantifikasikan manfaatnya gitu ya, karena biasanya lebih bersifat subjektif. Mungkin dari sisi orang TI kita menganggap peningkatan efisiensinya 800% gitu. Mungkin dari sisi PJK enggak, peningkatan efisiensinya cuma 20%, tetap lelet kok, tetap lama kok, misalkan demikian. Nah, karena dia subjektif, sehingga penentuan keuntungan secara finansialnya yang biasanya menggunakan cost benefit analisis itu jadi lebih susah akurat gitu ya.
Kemudian biasanya kalau kita mau menentukan atau mengkuantifikasi sebuah manfaat TI atau nilai TI, kita sebenarnya perlu menentukan dulu manfaatnya apa saja. Meningkatkan efektivitas satu, misalkan. Meningkatkan efisiensi satu lagi. Kemudian tambah lagi, mempercepat proses pengumpulan data, nambah lagi satu. Udah ada tiga manfaat. Nah, cuman kalau kita nggak konsisten dalam mengidentifikasikan manfaat itu, akhirnya asumsinya macam-macam atau kalimat yang digunakan jadi berbeda-beda. Akhirnya nggak bisa bukan nggak bisa dihitung, akhirnya nggak bisa dikomparasikan gitu ya. Dan tiap orang yang mengukur bisa menyampaikan manfaat yang berbeda, padahal itu sebenarnya hal yang sama gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita menduitkan atau menghitung sebuah nilai investasi, kita perlu mengidentifikasikan dulu secara konsisten manfaat-manfaat dari sebuah sistem atau aplikasi atau proyek TI yang berjalan itu seperti apa. Nah, kalau kita bicara tentang investasi TI, ada secara akademis ataupun secara praktisi gitu ya, terdapat 6 metode evaluasi yang paling banyak diadopsi kalau di dunia IT. Biasanya sih ini digunakan di proyek-proyek TI yang profit oriented memang atau yang kayak e-commerce. Jadi yang paling banyak diadopsi itu biasanya information economics, kemudian metodenya ada balance scorecard, dan lain-lain gitu ya. Nah, cuman pada banyak kasus penggunaan satu metode aja biasanya nggak cukup. Jadi diperlukan kombinasi untuk saling menutupi kekurangan dari 6 metode tadi. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi manfaatnya dulu nih sebelum kita menghitung duitnya. Karena kalau menghitung duitnya sebenarnya kalau udah ada angka akan lebih mudah, tinggal dibikinin LK-nya saja di Excel misalkan gitu kan. Tapi sebelum masuk ke angka itu, sebelum kita bisa mengeluarkan angka itu sebenarnya langkah yang lebih penting karena kita perlu mengidentifikasikan manfaat TI dulu. Pada dasarnya mengukur manfaat yang intangible itu memang lebih sulit daripada yang tangible, sehingga organisasi, terutama organisasi pemerintahan itu lebih sering menghindari evaluasi investasi TI. Kemudian identifikasi kategori manfaat intangible juga perlu konsisten sehingga bisa digunakan untuk evaluasi semua proyek TI. Artinya kita bisa bikin standarnya gitu ya, standar manfaat yang tangible, standar manfaat yang intangible. Yang mana kalau kita di pemerintahan pasti lebih banyak yang intangible-nya atau nggak berwujudnya atau yang manfaat-manfaat yang kurang bisa diukur. Nah, kemudian di sini saya mau mengenalkan satu alat bantu sih sebenarnya ya, satu alat bantu yang sebenarnya bisa membantu kita untuk mengidentifikasikan secara konsisten gitu ya, apa aja manfaat-manfaat TI yang sudah pasti muncul di setiap kita melakukan sebuah proyek TI. Sebenarnya alat bantu identifikasi manfaat TI yang umum digunakan biasanya seperti balance scorecard sama generic IT benefits. Cuman kalau balance scorecard ini dia bersifat terlalu open-ended gitu ya. Jadi nanti akan kalau lebih banyak orang yang ikut dalam menentukan balance scorecard ini, maka manfaatnya jadi terlalu banyak gitu. Orang-orang bisa menggunakan kalimat yang berbeda untuk menentukan satu manfaat yang sama dan mereka bisa berpikir bahwa itu enggak ini beda, ini kan efisiensi A. Kalau menurut saya ini manfaatnya adalah efisiensi B gitu. Jadi terlalu open ended dan biasanya hanya ideal untuk organisasi yang profit oriented. Nah, sementara kalau alat bantunya generic IT benefits itu dia konteks toolsnya itu lebih ditujukan untuk yang e-commerce ya, yang e-commerce. Jadi memang kalau digunakan di pemerintahan, di organisasi pemerintahan agak kurang masuk gitu, agak kurang cocok. Yang saya ingin perkenalkan di sini adalah alat bantu yang bernama tabel generik SITI. Gitu ya. Ini adalah tabel generik yang berisi daftar manfaat proyek TI yang bisa diimplementasikan ke organisasi profit oriented ataupun tidak. Oke. Kenapa saya katakan demikian? Karena tabel generik SITI ini dia merupakan salah satu hasil penelitian dan tabel ini sebenarnya kayaknya udah dipatenkan juga ya. Dia disusun dengan metode hermeneutika yang bersumber dari 60 kasus investasi TI di Indonesia dan itu tidak hanya terdiri dari organisasi swasta tapi juga mencakup kasus investasi pada organisasi pemerintahan. Jadi tabel generik ini dia mencantumkan atau dia mengkategorikan manfaat TI itu ke dalam 13 kategori dan 73 subkategori manfaat. Nah, ini karena dia sudah teridentifikasi dari awal, maka sebenarnya kita bisa gunakan untuk apa ya? Menggolongkan manfaat-manfaat yang kita temukan pada saat kita melaksanakan sebuah proyek TI. Dan ini lebih cocok digunakan karena memang case-nya
diambil dari case-case yang ada di Indonesia dan sudah mencakup case-case yang swasta maupun yang pemerintahan. Sekilas tentang tabel generik SITI, tadi kalau saya katakan manfaat TI, sebenarnya manfaat TI itu yang kayak apa gitu ya. Kalau berdasarkan tabel generik, contoh salah satu contoh kategori misalkan dia mengurangi atau menekan biaya. Ya. Kategorinya mengurangi atau menekan biaya. Subkategorinya apa nih yang bisa dikurangi atau ditekan biaya? Dalam suatu implementasi proyek TI, manfaat yang bisa muncul misalkan mengurangi biaya telekomunikasi, mengurangi biaya perjalanan. Nah, ini relevan dengan kita yang di pemerintahan biasanya perjadin menjadi berkurang misalkan ya. Kalau udah ada sistem A, jadin untuk ke sana jadi berkurang gitu. Kemudian biaya operator, operator juga relevan dengan kita misalkan di BPS, kita bisa mengatakan bahwa misalkan dengan adanya sistem apa FASI atau ICS gitu, kita nggak lagi perlu ada operator entry, sehingga ada biaya operator yang bisa kita kurangi. Biaya pertemuan, biaya kegagalan layanan, biaya-biaya dan seterusnya sampai dengan biaya sewa alat atau biaya penyimpanan alat. Jadi memang saya juga pernah di daerah, jadi pernah juga merasakan gitu ya kita harus menyewa beberapa gudang di daerah untuk menyimpan perlengkapan-perlengkapan kita gitu ya. Entah menyimpan dokumen, entah menyimpan alat. Nah, mungkin dengan adanya sistem A, B, C, D, sehingga kita nggak perlu lagi untuk menyimpan kertas-kertas dokumen, nggak perlu lagi memakai alat, dan nggak perlu lagi untuk eh, menyewa gudang untuk menyimpan barang-barang tersebut. Nah, itu sebenarnya sudah masuk dalam apa namanya nilai manfaat dari sebuah proyek TI. Mungkin kita nggak secara langsung berpikir, iya nih, karena ada sistem ini kita jadi nggak perlu sewa gudang. Mungkin kita biasanya nggak langsung terpikir demikian. Tapi kalau kita melakukan wawancara mendalam terhadap para PJK ataupun mereka yang di lapangan menggunakan sistem, sebenarnya ada beberapa biaya yang akhirnya menjadi nggak ada karena kita sudah menggunakan sistem atau aplikasi tertentu. Kemudian contoh kategori lainnya ada meningkatkan produktivitas, ya, meningkatkan produktivitas pegawai karena mungkin restrukturisasi pembagian fungsi kerja, mempercepat penguasaan produk, kemudian analisis dan seterusnya, gitu ya. Terus manfaat lain kita bisa mempercepat proses, misalkan yang sekarang paling sering digaung-gaungkan kan kalau BPS dengan adanya sistem atau aplikasi pengumpulan data, kita sebenarnya mempercepat proses pengumpulan data itu kan, entah mulai dari memproses produksinya, proses persiapan datanya, hingga proses-proses lainnya. Kita juga sebenarnya dengan menggunakan sistem atau aplikasi kita mengurangi resiko kesalahan hitung misalnya resiko kehilangan penyimpanan. Nah, ini eh, manfaat-manfaat yang saya sebutkan. Saya nggak akan sebutkan semuanya, tapi mungkin beberapa yang sebenarnya bisa kita lihat langsung. Mengurangi resiko kesalahan hitung misalnya. Saya sering waktu zaman di lapangan gitu ya, kalau meriksain teman-teman mitra yang ngitung umur aja di lapangan itu kan masih tetap sering salah. Tapi dengan kita menggunakan aplikasi misalkan, jadi hitungan itu akan lebih terjaga karena ada validasinya. Karena kalau kita tinggal masukin tempat tanggal lahirnya, misalkan kita udah langsung tergenerate umurnya, artinya nggak akan ada kesalahan hitung dengan adanya sistem tadi gitu ya. Terus kita nggak juga menghadapi resiko semisal kuesioner kertas itu nih kalau konteksnya misalkan aplikasinya fasih ya, kita nggak akan menghadapi konsekuensi bahwa kuesionernya hilang atau kuesionernya basah atau kuesionernya rusak gitu ya. Hal-hal semacam itu. Kemudian pemalsuan juga kita menghindari pemalsuan. Jadi memang kadang-kadang mm, tanpa bermaksud ini ya menunjuk siapapun, tapi kadang-kadang petugas di lapangan tidak berhasil mendapatkan data ya. Kalau dulu kita masih pakai kuesioner kertas, dia nggak berhasil mendapatkan data, akhirnya mengisikan data sendiri gitu ya. Dan mengisikan data sendiri kadang referensinya dari ya apa aja yang ada misalkan dokumen yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan dengan beberapa sistem dan aplikasi hal itu masih bisa lebih diminimalisir atau lebih dikurangi. Jadi beberapa manfaat yang sebenarnya kelihatan jelas dari sebuah sistem atau aplikasi ini ada di dalam daftar list tabel generik SITI ini. Nah, ini semua sebenarnya manfaat-manfaat yang sudah di list ini pada dasarnya menjadi alat bantu kita sih, alat bantu kita untuk menentukan atau mengidentifikasi manfaat-manfaat apa aja yang bisa muncul kalau
kita berhasil atau sudah mengimplementasikan suatu proyek TI, entah itu sistem baru, aplikasi baru, atau pusat data baru, misalkan itu semua bisa diukur dan manfaat-manfaatnya hampir semua kemungkinan besar pasti ada di list ini. Ya, namanya juga kita mengestimasi, mungkin bisa ada beberapa manfaat yang nggak tercakup di sini, tapi masih bisa lah masuk dalam kategorinya. Walau mungkin secara subkategori mungkin ada yang belum bisa masuk, tapi secara kategori pasti bisa masuk gitu ya. Jadi totalnya kan ada 13 kategori dan 73 subkategori. Nah, ini kurang lebih keseluruhan daripada manfaat-manfaatnya atau listnya. Nah, kemudian apa setelah itu? Misalkan kita sudah mengidentifikasikan nilai manfaat TI itu ya. Nah, identifikasi manfaat TI itu kita dapatnya dari mana sih? Itu kan tadi udah ada tabelnya. Tapi sebenarnya tahap pertama kita kalau mau menghitung itu kayak apa? Nah, sebenarnya dari pendekatan yang sudah pernah saya lakukan untuk case FASih atau ICS ini ya, yang dilakukan pertama adalah wawancara mendalam terhadap PJK-nya dan unit TU. Kenapa unit TU? Karena unit TU ini yang, sorry, ini harusnya unit TI deh, unit TI dan TU-nya juga. Jadi kalau yang TI-nya kita, kalau di, sorry, di PJK-nya dulu, wawancara yang dilakukan dengan PJK, kita ingin tahu apakah misalkan FASih ini bermanfaat bagi direktorat lain. Siapa yang menggunakan PASI? Misalkan survei pariwisata. Survei pariwisata kita tanya ke bagian pariwisatanya. Apa sih waktu menggunakan PASI ini, apa keuntungan yang paling Bapak Ibu rasakan selama mengerjakan pekerjaan survei pariwisata? Misalkan dia jawab lebih cepat, kemudian lebih mudah, lebih fleksibel, bla bla bla. Nah, itu dicatat semua. Kemudian wawancara dilakukan ke unit TI-nya. Kita tanya pada saat membangun sistem fase ini berapa sih biaya yang keluar, effortnya sebesar apa, tapi manfaatnya menurut unit TI kira-kira apa? Apakah ini mempercepat proses pengumpulan data? Apakah ini mempermudah pekerjaan teman-teman di unit TI atau bagaimana? Nah, itu semua di list. Kemudian yang unit TU-nya, TU-nya ini yang saya maksud adalah yang anggaran ya. Jadi kita perlu mengetahui anggaran yang dahulu dikeluarkan sebelum adanya proyek TI ini berapa, kemudian anggaran yang kemudian dikeluarkan untuk kegiatan yang sama setelah proyek TI ini terlaksana itu berapa. Supaya apa? Supaya kita tahu sebelum itu kita ngeluarin berapa, sebelum ada Sivasih, misalkan kita ngeluarin berapa sih untuk survei pariwisata, setelah ada Sivasih kita ngeluarin berapa untuk si survei pariwisata. Nah, jadi yang paling pertama, tahap pertama untuk kita bisa menghitung nilai investasi suatu proyek TI itu kita perlu wawancara mendalam dulu gitu ya. Kalau menggunakan kuesioner bisa, tapi kayaknya kita nggak bisa dapat semua gitu ya, nggak bisa dapat semua manfaatnya karena lebih enak kita memang wawancara gitu. Kalau sudah diidentifikasi semua manfaatnya, itu nggak bisa semuanya kita langsung masukan dan kita anggap itu sebagai manfaat gitu ya. Kita perlu analisis dulu relevansi dan signifikansi dari setiap manfaat. Jadi setiap manfaat yang nantinya akan dihitung duitnya itu perlu kita sepakati dulu bahwa manfaatnya ini sudah pasti relevan dan sudah pasti signifikan. Karena ada manfaat yang relevan tapi nggak signifikan, ada juga manfaat yang penghematannya atau dampaknya signifikan tapi nggak relevan dengan case ini. Jadi manfaat yang akan kita olah di tahapan selanjutnya itu harus adalah manfaat yang memang relevan dan manfaat yang signifikan gitu. Nah, kemudian manfaat yang relevan dan signifikan udah terlist, itu kita perlu mengeliminasi dulu manfaat yang redundan. Jadi nggak semua manfaat itu jadi semua manfaat yang muncul dan terlihat itu nggak bisa semuanya langsung kita hitung karena biasanya ada keterkaitan dari satu manfaat ke manfaat yang lainnya. Yang kita hitung atau yang akan kita kuantifikasi nanti itu lebih kepada manfaat yang menjadi manfaat akhir atau manfaat yang menjadi akibat. Nah, manfaat yang menyebabkan manfaat yang lain itu kita eliminasi karena itu kita anggap redundan. Setelahnya, kalau udah fix manfaat utamanya apa aja, baru kita kuantifikasi manfaatnya dengan menentukan metrik TI setiap manfaat, kemudian menghitung selisih biaya yang dikeluarkan sebelum proyek TI itu ada dan setelah proyek TI itu diterapkan. Gitu. Jadi kalau mau kita garis besar, gimana sih kita menghitung nilai investasi TI dari pendekatan yang sudah saya lakukan untuk menghitung nilai manfaat TI FASI, ini adalah gambaran besar langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya.
Mungkin kalau di kegiatan ini atau di acara kami seksis ini nggak akan saya bahas detail untuk setiap tahap karena waktunya nggak cukup gitu. Tapi secara garis besar kurang lebih tahapannya adalah seperti ini gitu. Kita identifikasi manfaatnya dulu, kita analisis relevansi dan signifikansi, kita buang manfaat yang redundan, kemudian baru kita kuantifikasi manfaatnya dengan menggunakan metrik TI dan menghitung selisih biaya. Dari situ sebenarnya kita bisa mengeluarkan nilai manfaat untuk proyek TI apapun kalau memang semua info di sini sudah tersedia ya. Entah itu misalkan proyek TI-nya pembangunan sistem, kemudian pengadaan server misalkan, pembangunan pusat data misalkan, atau hal-hal terkait jaringan pun bisa, asalkan semua tahapan ini tercakup dan selisih biayanya itu kita bisa dapatkan dari pagu anggaran gitu. Oke, studi kasusnya kemarin memang yang fasih sih, yang fasih yang sudah dikerjakan waktu itu memang salah satunya juga penelitian yang saya lakukan juga, dan ini yang hasil akhirnya dari tahapan nilai investasi yang 4 tahap ini, kemudian hasilnya adalah pada saat kita menghitung yang punya fasih, itu dalam 1 tahun penggunaannya fasih saja itu sudah bisa diestimasi menghemat anggaran atau mengefisiensikan anggaran sebesar 643 miliar. Ini baru manfaat yang tangible-nya, yang sudah bisa dihitungnya tadi. Nah, apa aja sih yang dikurangi pada saat kita bilang mengatakan bahwa Fasi sudah menghemat 643 miliar? Yang dikurangi itu adalah biaya cetak dokumen, biaya pelatihan, biaya perjalanan, dan biaya operator. Tapi ini bukan klaim buta gitu ya. Jadi karena tahapan penghitungan nilai investasi tadi sudah dilakukan sesuai tahapan yang terbukti secara ilmiah, kemudian dengan cara yang sistematis, logis, dan ada dasar hitungnya, maka potensi efisiensi anggaran ini berani gitu dikeluarkan oleh BPS waktu acara atau kegiatan visitasi Kementerian Keuangan kemarin pada tanggal 26 November 2024 ya. Jadi kalau misalkan nanti kalau bahasanya media kami, nanti kalau misalkan Kemenq nanya detailnya bisa nggak? Bisa dijelaskan detailnya dari apa, sumber hitungan angkanya dari mana itu bisa kita uraikan. Karena memang kita menyusun ini atau saya melakukan penghitungan ini bukan dari kira-kira, bukan dari estimasi, bukan dari eh, apa namanya, bukan dari memperkirakan sendiri, tapi ada datanya, ada pagu BPS yang dihitung di sini, kemudian ada dasar informasi dari para PJK, dari unit TI-nya, dan dari bendahara yang megang anggarannya juga gitu. Nah, bahkan selain potensi efisiensi anggaran, masih ada manfaat-manfaat lain yang kemudian apa namanya bisa dikeluarkan dari penghitungan nilai investasi tadi. Secara duitnya bisa keluar, kemudian manfaat lainnya juga bisa diperlihatkan bahwa misalkan data menjadi lebih akurat, ketersediaan data menjadi lebih cepat, pengumpulan data menjadi lebih cepat gitu ya. Jadi eh, walaupun ini judulnya menghitung nilai investasi TI, tapi dengan 4 tahapan tadi itu hasil output akhirnya nggak cuman berapa sih efisiensi anggaran yang didapatkan dari proyek TI tersebut, tapi juga manfaat-manfaat lainnya yang sudah kita kumpulkan secara sistematis, logis, dan dengan dasar ilmiah yang jelas gitu. Jadi nggak cuma serta-merta kita bisa bilang, enggak pokoknya dia mengefisiensikan, iya berapa? Apa saja yang diefisiensikan? Dia ketersediaan datanya lebih cepat, apa contohnya? Nah itu bisa dengan tahapan yang tadi itu kita bisa mengeluarkan itu secara jelas dan ada dasarnya. Jadi kadang kalau kita mau menjelaskan sesuatu ya, orang TI mau menjelaskan suatu manfaat barang TI yang mahal banget ini ke orang lain atau ke kementerian lain gitu yang background TI-nya mungkin nggak terlalu kuat, kita perlu kadang-kadang ngeluarin angkanya supaya agak dramatis dikit. Walaupun sebenarnya intinya nggak harus selalu di situ. Tapi dengan mengeluarkan angka yang mungkin bagi mereka cukup wow gitu, nah dari situlah kita bisa apa ya istilahnya berdiri lebih tegak gitu ya, mengatakan bahwa sebenarnya apapun yang kita keluarkan dengan anggaran negara sebesar sekian, kita sudah berhasil mengefisiensikan anggaran sebesar sekian. Makanya kalau kemarin Mbak Alfa sempat bilang ini sebenarnya untuk kenaikan TK aja kita butuh sekitar 600 miliar. Padahal fasih ini sudah berjalan dari tahun
2020. Dan kalau dari 2020 atau 2021 saja FASI sudah berhasil mengefisiensikan anggaran sebesar 643 miliar, maka bisa dibayangkan sudah bertahun-tahun ini sebenarnya fasihnya aja udah menghemat anggaran berapa miliar. Belum kita hitung aplikasi atau sistem lain yang memang belum sempat kita hitung, kan? Tapi ya memang eh, apa ya, kesadaran akan untuk kesadaran untuk menjelaskan nilai investasi TI yang sudah kita jalankan ini memang belum meluas gitu ya. Jadi kemarin ini pun angka ini diminta dikeluarkan itu memang pada saat kebutuhan visitasi saja. Terus kalau Mbak Alfa kemarin request bikin lagi dong buat aplikasi atau sistem lain. Ya, itu sih sebenarnya bisa-bisa aja ya. Cuman karena memang belum masuk dalam proyek utama gitu ya, belum masuk dalam proyek pekerjaan di direktorat, maka untuk menyusun atau menghitung nilai investasi TI di sistem-sistem lain itu butuh waktu juga. Mungkin butuh tim sendiri. Disusun LK-nya bisa, tapi ya butuh waktu juga. Makanya harapannya mungkin ke depannya penghitungan nilai investasi ini nggak cuma untuk pasif, tapi untuk sistem-sistem kita yang lain. Sehingga kalau kita berkomunikasi tentang keuangan ataupun anggaran, apapun itu kaitannya dengan BPS, nggak cuma kaitannya untuk peningkatan TK, kita bisa dengan yakin bilang bahwa apa yang kita lakukan gitu, apa yang Prakom lakukan dalam menyusun atau membangun sistem itu sebenarnya sudah berhasil menghemat anggaran sekian. Masa kita tidak bisa minimal dinaikkan TK-nya, kasarnya begitu. Jadi secara garis besar manfaat hasil penghitungan ini sebenarnya bisa untuk bukti dukung atau pertanggungjawaban pengeluaran TI yang selalu dianggap paling besar. Jadi dalam beberapa presentasi mungkin dari Biro Umum juga menganggap bahwa pengeluaran TI itu gede banget, gitu, bobotnya gede banget. Tapi kalau kita bisa membuktikan bahwa setiap belanja TI itu kemudian memberikan manfaat sekian ratus miliar gitu ya, misalkan demikian, kita juga bisa dengan yakin bilang bahwa iya pengeluaran TI memang besar, tapi manfaat yang diberikan juga jauh lebih besar gitu. Nah, pembuktian yang kita berikan juga nggak bisa cuman omdo, nggak bisa, enggak ini kita bikin ini itu bermanfaat gitu ya. Kita mencoba membuktikan juga secara analitis, logis, dan sistematis bahwa pengeluaran TI memang memberikan keuntungan dan tidak hanya bersifat finansial, namun juga ada yang bersifat intangible juga. Kalau intangible anggaplah nggak bisa dihitung, tapi ada juga yang intangible kemudian bisa dihitung dan diuangkan. Cuman memang isu utamanya untuk mereplikasi penghitungan ini ke dalam untuk aplikasi-aplikasi atau proyek-proyek TI yang lain itu kita perlu hati-hati dalam penentuan pihak yang akan diwawancarai. Pada saat kita mengidentifikasikan manfaat TI itu, kita harus tahu persis PJK yang terkait siapa, unit TI-nya itu yang terkait siapa, dan bagian keuangan yang bisa kita tanya-tanyai terkait pagu anggarannya, terkait proyek ini, siapa, dan itu data itu harus ada. Kemudian tadi informasi anggaran sebelum dan setelah proyek TI dijalankan serta biaya proyek TI tersebut itu harus tersedia dulu kalau kita mau menghitung nilai investasi. Kemudian untuk setiap manfaat itu tadi saya katakan bahwa perlu ada kesepakatan setiap manfaat itu yang akan kita hitung adalah manfaat yang relevan tapi juga signifikan. Nah, batasan relevan dan signifikan ini yang harus disepakati di BPS. Misalkan bagi BPS, yang signifikan itu kalau penghematan dananya itu sampai 1 M. Mungkin bagi Kementerian Keuangan 1 M itu nggak signifikan, misalkan demikian. Jadi batas signifikan dan relevan itu mungkin untuk tiap lembaga bisa berbeda tergantung pagu anggaran atau proporsi anggaran TI lembaga kita juga. Memastikan manfaat yang memastikan tidak ada manfaat yang redundan sebelum dikuantifikasi ini penting. Jadi kalau kuantifikasinya doang, kalau menghitung uangnya doang, pada saat kita tahu angka, kita pikir mungkin kita bisa mudah hitung. Tapi ada manfaat-manfaat yang redundan yang kadang-kadang bisa jadi dipertanyakan oleh pihak luar. Oh, manfaatnya double-double. Kalau udah manfaat A, harusnya manfaat B yang nggak usah dihitung. Nah, maka akan lebih baik sebelum dihitung manfaat yang redundan dieliminasi dulu. Dan pada dasarnya tidak semua manfaat dapat dihitung secara uang, tapi hampir semua manfaat dapat teridentifikasi secara jelas. Dan salah satu mungkin kondisi yang ideal untuk melakukan pendekatan penghitungan dengan tahapan yang tadi saya jelaskan itu, dia hanya ideal untuk digunakan pada proyek TI yang setidaknya sudah terimplementasi selama 1 sampai 2 tahun. Jadi bisa kita hitung sebelum proyek TI itu berjalan berapa pengeluarannya, kemudian setelah proyek TI itu berjalan berapa pengeluarannya. Jadi setidaknya proyek TI-nya harus sudah berjalan
1 sampai 2 tahun. Harapan untuk selanjutnya, kita berharapnya penghitungan investasi TI ini idealnya sih menjadi bagian dari evaluasi rutin ya di unit kerja TI terhadap proyek TI yang sudah berjalan. Dan idealnya juga organisasi sendiri sebenarnya perlu memiliki daftar nilai investasi TI yang dimiliki oleh organisasi gitu dalam satu organisasi kita saja, terutama sistem atau aplikasi strategis dengan anggaran yang besar. Ini nggak hanya kita sebagai pertanggungjawaban kita ke bagian anggaran di organisasi kita sendiri, kita juga jadi bisa punya bukti dukung untuk membuktikan misalnya ke BPK terkait Permendok atau mungkin ke Kementerian Keuangan seperti acara visitasi kemarin bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu secara nilai manfaat investasi itu kalau diduitkan itu jauh lebih besar daripada pengeluarannya dan bahkan sudah bisa ibaratnya mengefisiensikan anggaran biaya negara. Kalau di grup-grup kita bicaranya efisiensi negara, efisiensinya karena kita dikasih anggaran biaya berapapun kita outputnya tetap keluar betul. Tapi secara TI ini sebenarnya belum pernah dibahas secara luas bahwa dari sisi TI-nya sebenarnya kita sudah menghemat berapa itu belum pernah dibahas secara luas. Sehingga kalau misalkan kita sebenarnya punya pendekatan yang bisa kita gunakan, maka kenapa tidak? Kalau misalkan dengan penghitungan nilai investasi TI kita bisa punya data yang lebih kuat untuk menguatkan posisi kita bahwa pekerjaan kita di eh, TI di unit TI gitu ya sebagai platform itu sebenarnya sudah mengefisiensikan anggaran negara, kenapa tidak kita nyatakan gitu ya dalam suatu hasil yang memang berdasarkan proses sistematis, logis dan analitis gitu ya. Jadi siapapun yang nanya kita bisa jelaskan angka itu dari mana, bukan sekedar angka kira-kira. Gitu. Eh, Mungkin itu presentasi dari saya ya. Udah lumayan lama. Jadi secara garis besar sebenarnya nilai manfaat investasi itu bisa dihitung baik di organisasi organisasi pemerintahan ataupun non pemerintahan. Kalau misalkan pendekatan yang ini dirasa kurang, maka sebenarnya masih bisa dimodifikasi gitu. Tapi penting bagi organisasi untuk mengetahui nilai investasi dari setiap proyek TI-nya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke MC, Mbak MC. Baik, terima kasih Kakak Riri atas penjelasannya yang sangat komprehensif gitu ya teman-teman. Jadi menarik sekali bagaimana memang dengan menghitung investasi TI ternyata manfaat-manfaat yang selama ini cuma disebut lebih efektif, lebih efisien, ternyata bisa dituangkan juga dalam angka dan ternyata angkanya sangat besar begitu ya. Dan memang kalau disebut belanja TI itu adalah belanja yang paling besar, ternyata manfaatnya pun juga lebih besar begitu ya dan bisa kita hitung. Oke, baik. Kakak Riri, apakah ada yang ingin bertanya atau berdiskusi? Boleh teman-teman kalau mau bertanya secara langsung melalui Zoom, boleh raise hand. Nanti bisa kita aktifkan kameranya. Atau mungkin teman-teman yang ingin bertanya melalui kolom chat juga boleh. Nanti akan dibacakan. Dan sebelum kita buka sesi diskusi, sudah diingatkan juga oleh panitia bahwa Bapak Ibu peserta yang telah hadir di Kamis Eksis kali ini, silahkan untuk dapat mengisi daftar hadirnya di link yang telah disampaikan pada kolom chat. Ada di sudah disematkan oleh panitia, ada di kolom chat link daftar hadirnya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kepada Kakak Riri terkait materi hari ini? Oke, ada yang raise hand nih, Kak Riri. Kita boleh persilahkan untuk Pak Syamsul Bahri. Silahkan di-unmute. Boleh langsung ditanyakan. Terima kasih Mbak itu ya atas waktunya. Eh, Menarik sekali apa namanya yang disampaikan Kak Riri tadi. Di sini saya melihat ada tantangan ya untuk apa namanya untuk
eh, pemanfaatan TI dan keuntungan TI ini karena di satu sisi dari sisi administrasi itu kadang masih eh, me- membutuhkan apa ya hard hard copy gitu. Jadi membutuhkan dalam bentuk hard copy. Nah, itu sehingga pemanfaatan teknologi informasi ini kadang-kadang bertentangan karena di satu sisi hard copy itu tetap dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Halo, ini terputus atau gimana? Masih didengar, Pak, silakan dilanjutkan. Jadi saya kira itu tantangannya ya. Jadi kira-kira seperti apa nih eh, kemungkinannya penerapan hal ini eh, karena secara administrasi atau secara teknis kadang-kadang eh, yang berupa fisik itu masih masih di ini masih dituntut gitu, tuntut keberadaannya sehingga TI ini kadang-kadang tidak sepenuhnya bisa bisa dijadikan apa namanya satu-satunya bentuk pertanggungjawaban. Gitu mungkin Kak Riri, terima kasih. Oke, makasih Pak Syamsul Bahri ya. Memang sebenarnya kalau dalam konteksnya menghitung nilai investasi TI, kita tidak berasumsi bahwa investasi TI ini TI-nya sudah menggantikan keseluruhan fungsi ya, baik di pusat maupun di daerah, atau sudah terimplementasi 100% juga kita tidak berasumsi demikian. Artinya, hmm, ada tadi seperti kata Bapak, ada beberapa hal yang kita masih membutuhkan hard copy di daerah, nggak semuanya bisa secara TI, ya itu betul, tapi pasti ada sebagian yang kemudian akhirnya kita mau nggak mau dipaksa untuk menggunakan TI-nya gitu kan ya. Nah, sebenarnya kalau dalam konteks menghitung nilai TI, ya kita menghitung ya yang tadi, yang dihemat tadi seberapa persen, walaupun masih ada penggunaan secara hard copy. Kalau yang saya tangkap ya dari pertanyaannya Pak Syamsul Bahri gitu. Dan ya implementasi TI pada akhirnya mungkin tidak akan menggantikan semua proses yang ada di daerah yang memang masih harus membutuhkan hard copy. Bahkan di pusat pun sama ya, nggak semuanya kita menggunakan aplikasi atau sistem walaupun ada gitu. Misalkan kayak yang terkait SPPD keuangan itu kan nggak bisa by system sampai hari ini pun di pusat pun beberapa masih kita harus kayak eh, pertanggungjawaban semacam SPPD aja kita masih harus tanda tangan basah dan cap basah gitu ya. Cuman kalau di sini kalau masih dalam konteks kita tentang menghitung nilai investasi TI yang saya maksudkan pertanggungjawabannya adalah begini. Kadang-kadang misalkan dari pihak keuangan gitu bertanya ini sekian miliar yang dikeluarkan unit TI gitu ya. Kalau biasa ngomongin dikeluarkan SIS untuk bangun sistem ini eh, dihitung nggak apa namanya udah sesuai memenuhi tujuan awalnya adanya sistem ini nggak? Apakah yang tadinya kita bilang misalkan membangun fasi itu untuk mempercepat pengumpulan data beneran mempercepat nggak? Mana buktinya? Yang dipercepat berapa persen, di mana saja, untuk survei apa saja. Nah, maksudnya seperti itu, Pak. Jadi, yang kita maksud dalam konteks menilai investasi di TI di sini, hasilnya itu bisa kita jabarkan untuk setiap tujuan TI yang kita tetapkan di proyek TI yang sedang kita bangun ini, kita bisa membuktikan gitu dengan secara sistematis dan logis gitu ya. Dilihat dari pagu anggarannya, dilihat dari manfaat-manfaat yang sudah teridentifikasi, list-listnya apa saja, survei yang menggunakan fasih mana saja. Misalkan tadi survei pariwisata sebelum menggunakan fasih dia mengeluarkan sekitar sekian T misalkan. Tapi dengan adanya fasih itu pengeluaran untuk survei pariwisata mungkin hanya sekian miliar. Nah itu sebenarnya ada penghematannya, pertanggungjawabannya mungkin lebih di situ ya. Mungkin menjawabkah Pak Syamsul atau malah saya menjawabnya kemana-mana nih? Iya, sesuai jawabannya. Oke, Sesuai harapan. Oke, baik Pak. makasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Riri tes. Oke, terima kasih Kak Riri atas jawabannya. Semoga menjawab ya Pak Samsul ya. Baik, dan selanjutnya sudah ada pertanyaan lagi nih Kak Riri di kolom chat dari Mas Nugroho Yudo.
Pertanyaan apakah perhitungan investasi ini sudah dilakukan di pusat ataupun di daerah, begitu ya? Atau mungkin nanti akan diadakan pelatihan lebih lanjut nih Kak Riri terkait perhitungan investasi ini agar mungkin lebih detail disampaikannya. Jadi teman-teman di daerah juga bisa menyusun perhitungan investasi TI-nya bagaimana. Silahkan Kak Riri boleh dijawab. Ya, oke. Makasih Mas NPY atas pertanyaannya. Ini masih investasinya hanya perhitungan nilai investasinya masih yang di pusat aja sih. Kenapa masih di pusat? Karena sebenarnya kebanyakan proyek TI kita kan dikelolanya di pusat ya. Pengadaannya di pusat, dibangunnya di pusat, biasanya daerah cuman implementasi. Tapi semisal nanti kemudian ada proyek-proyek TI di daerah yang ingin menghitung sendiri nilai investasi TI-nya, sebenarnya bisa saja. Ya, bisa saja. Dan boleh-boleh aja kalau cuma menghitung nilai investasi TI ya, why not gitu ya, kecuali mau ngapain gitu kan. Malah akan lebih baik, jadi membantu pusat bahwa pusat bisa mengatakan bahwa di daerah kami juga sudah menghitung loh nilai investasi inovasi-inovasi di daerah tuh kayak apa, berapa sih penghematannya di misalkan di Sumut, di Medan ada yang bikin aplikasi bla 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 dan dia itu bisa menghemat anggaran Provinsi Sumut, BPS Provinsi Sumut untuk PST-nya, misalkan demikian gitu ya. Atau mungkin nanti diadakan pelatihan lebih lanjut. Ya, boleh aja ya kalau disediakan lahan ya. Saya sih bersedia-bersedia saja mau ngajar, kemudian menjelaskan ataupun diberi mandat untuk menyusun LK-nya bisa-bisa aja. Tapi balik lagi ke pimpinannya. Kalau nggak ada instruksi, mau dikerjakan juga nggak enak hati ya. Tapi kalau ada instruksi dan memang itu dijadikan satu proyek yang perlu dikerjakan di dalam unit kerja TI kita, bisa-bisa aja gitu ya. Harapannya sih gitu ya. Jadi nggak cuma yang di pusat yang bisa menghitung nilai investasi TI, tapi harusnya yang daerah juga bisa gitu. Apalagi mungkin di daerah banyak jaringannya nggak cuma sama BPS kan, tapi sama luar BPS juga. Itu semoga menjawab Mas Nugi. Saya kembalikan ke Mbak MC. Baik, begitu ya Mas Nugi ya. Jadi bukan cuma di pusat yang bisa menghitung, tapi semoga nanti teman-teman di daerah juga sudah bisa mulai berinisiatif untuk menghitung investasi TI yang mungkin sudah dilakukan di satkernya masing-masing. Baik, dan pertanyaan selanjutnya nih Mbak Riri dari Mbak Eka. Apakah pengukuran nilai investasi ini bisa menilai value atau dari dimensi non-cost-nya, semisal seperti quality-nya, simplikasi probis, atau semisal juga value terhadap pencapaian sasaran strategisnya? Silahkan Mbak Riri. Iya, itu bisa juga sebenarnya walaupun tidak tertulis gamblang di dalam subkategori tabel generik tadi yang saya jelaskan, itu sebenarnya masih bisa kita masukkan. Misalkan dianggap kalau dia merubah proses bisnis itu ada masuk dalam subkategori business process reengineering. Ada di dalam tabel yang tadi. Kalau misalkan quality simplikasi probis masuknya ke situ ya, business process reengineering, kemudian pencapaian sasaran strategis itu sebenarnya masuk ke dalam tergantung capaian sasaran strategisnya yang mana. Jadi harus dibedah dulu capaian sasaran strategisnya apa. Mempercepat sesuatu kah, maka dia masuk dalam kategori mempercepat sesuatu. Mengurangi biaya sesuatu kah, maka dia masuk kategori biaya sesuatu. Artinya semua yang kita biasanya tulis tuh di dalam goals-goals TI kita atau arah pembangunan kita, arah atau misalkan yang kayak di ekosis kita pun sebenarnya semua itu ada di dalam tabel yang tadi. Tinggal kita pilih saja dia masuknya kategori yang mana. Tapi tadi kalau misalkan Eka bilang goal strategi kita gitu ya, pencapaian sasaran strategis, nah pencapaian sasaran strategisnya apa aja? Itu tinggal diuraikan satu persatu, kemudian kita pilih kategori yang berkesesuaian. Jadi ya bisa dicakup dengan pendekatan yang tadi sudah saya sampaikan. Semoga menjawab Eka. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Riri atas jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya ada lagi dari Mas Anto atau Mas Novianto. Jadi Mas Anto menanyakan apakah sudah ada framework khususnya nih Mbak Riri yang memang telah di-adjust untuk menghitung kebutuhan investasi TI ini. Misal khususnya yang digunakan di BPS, misal seperti ada BPS ITIL gitu ya. Apakah sudah ada Mbak Riri? Belum ada sayangnya. Ya belum ada. Kebetulan kalau yang buat FASI kemarin emang itu hasil tesis ya. Dan makanya kayak banyak request beberapa media gitu kayak tadi bikinin aja LK-nya gitu biar bisa kita menghitung juga yang sistem-sistem yang lain gitu. Jadi nggak cuma satu, nggak cuma FASI doang. Pengennya ada, tapi ya menunggu mandat ya. Kalau saya sebagai pelaksana disuruh kerjain, enggak ya sudah gitu ya. Itu di depan medianya nih. Jadi kalau misalkan ini memang cocoknya masuknya ke dalam
proyek IT value ya. Tapi biasanya memang di bawahnya kalau cocok-cocokannya mungkin di bawah tim strategi. Sementara sampai tahun 2024 proyek itu memang belum jadi salah satu proyek ya. Kita masih ada beberapa hal yang harus di apa namanya diurusin dulu di dalam dibanding itu. Cuman mungkin kalau memang ini memang menjadi salah satu kebutuhan gitu ya, saya persilakan kepada Bapak Ibu pimpinan nanti yang di bawah yang laksanain. Tapi saya nggak sendiri ya, nanti minta bantu yang lain juga gitu. Makasih Mas Santo, jangan disidang Mas ya, udah jangan nambahin pertanyaan yang sulit lagi. Itu aja cukup. Makasih, silakan Mbak Ya, Wido. oke, terima kasih Mbak Riri. Langsung dijawab nih sama Madianya nih, kata Mbak Fira segera dimandatkan. Jadi siap-siap aja ya Mbak Riri ya. Siap, lumayan buat masukin kipap. Oke, ini ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan dua terakhir ya. Nanti akan kita cukupkan terakhir dari pertanyaan Pak Munandar. Namun sebelumnya ada pertanyaan dari Pak Rizky Andrian. Jadi terkait investasi ini, misal kita ingin mengajukan pembelian suatu layanan, katakanlah layanan software as a service. Bagaimana cara kita meyakinkan ke KPA-nya atau kuasa pengguna anggaran, ataupun kepada pihak pengadaan bahwa ada value added dari layanan tersebut yang dapat mempercepat proses bisnis yang lama jika nilai efektivitasnya baru akan terbukti mungkin nanti setelah beberapa tahun ke depan, seperti yang tadi sudah dikatakan di slide. Silakan Mbak Riri. Oh iya. Kalau memang kalau materi yang tadi nih, Rizky, Kikoy. Jadi gini kok, ya maaf ya, biar ini aja biar enak. Kalau misalkan pendekatan yang tadi memang pendekatannya kekurangannya itu dia lebih cocok pendekatannya untuk sistem atau proyek TI yang sudah berjalan. Jadi bukan yang mau baru berjalan. Kalau yang mau baru berjalan itu dinilainya biasanya dari hasil analisis kebutuhannya. Jadi pada saat mau mengajukan pembelian suatu layanan, katakanlah itu apa software as a service atau bla 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 gitu. Nah, itu sampaikan juga analisis kebutuhannya untuk apa aja. Itu analisis kebutuhannya untuk apa aja dan itu akan dipakai apa aja setahun ke depan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang. Terus kira-kira nanti kalau ini layanannya sudah dibeli dalam tanda kutip sudah ada, kemudian mau dialokasikan ke siapa saja, mau digunakan untuk pekerjaan apa saja. Jadi kalau secara administratif layanan atau sesuatu proyek TI yang baru mau kita adakan itu biasanya untuk meyakinkan KPA itu dari kelengkapan analisis kebutuhannya yang diperlihatkan dan kalau perlu kita paparkan secara langsung bahwa ini loh kebutuhannya untuk ini, tapi jangan pendek-pendek ya sampai detail gitu kebutuhannya untuk apa saja dalam setahun ke depan kita mau ngapain aja dengan layanan ini akan didistribusikan ke siapa saja yang menggunakan, kemudian walaupun keluar biayanya segini tapi ini akan digunakan untuk berapa tahun ke depan dan untuk membackup pekerjaan apa saja. Nah, itu seharusnya sih sudah cukup untuk penilaiannya baik dari daerah pun melungsurkan menyampaikan itu ke pusat pun akan menilainya dari sisi itu, analisis kebutuhannya sudah kuat atau belum. Mungkin itu ya, semoga menjawab. Silakan Mbak Wido. Oke, baik. Terima kasih Mbak Riri. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Munandar. Apakah bisa diukur investasi TI-nya kalau menggunakan perangkat existing dan juga software open source dalam melakukan pengamanan TI? Bisa sih. Silakan Mbak Riri. Harusnya bisa sih ya, apa namanya mengukur investasi TI kalau menggunakan perangkat existing dan juga software open source. Artinya, iya, kita bisa secara kasar angkat ini modalnya 0 rupiah, misalkan demikian ya. Cuman sebenarnya kalau kita teliti lagi, kalau kita perdalam lagi, kita wawancara mendalam, mungkin nggak benar-benar 0 rupiah. Dari yang existing, kemudian misalkan ada software open source, kemudian mungkin teman-teman belajar open source itu sehingga harus ada modalnya sendiri, itu bisa juga dimasukkan sebagai modal. Tapi Indian misalkan ketika diperdalam lagi, sebenarnya nggak ada modal, ini dari semua existing yang sudah ada, ini 0 rupiah, dan mau dihitung nilai investasinya ya bisa juga. Artinya biaya sebelum sesuatu ini atau proyek TI ini adalah nol, nol gitu ya. Kemudian setelah proyek TI ini ada gitu, ternyata manfaatnya sekian sekian sekian. Berarti manfaat dikurangin nol tadi ya sebesar manfaat. Artinya ya modal 0 rupiah. Kalau di pusat banyak juga sih kegiatan-kegiatan yang kayak gitu ya, modal 0 rupiah tapi ada outputnya. Jadi itu harusnya udah nggak asing kalau di BPS. Oke, mungkin itu menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Wido. Oke, baik. Terima kasih Kak Riri atas jawabannya. Ini di kolom chat sebenarnya memang masih ada pertanyaan, cuman karena waktu kita sudah offside 10 menit,
Jadi kita cukupkan terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau dari penanyanya ada dari Mbak Tias dan dari ada Bapak atau Ibunya Aulia Yuda. Bapak ya, ada dari Bapak Aulia Yuda. Mungkin nanti bisa dijawab di luar forum ini, teman-teman. Untuk itu, untuk sesi pemaparan dari Mbak Riri, kami cukupkan. Terima kasih Mbak Riri atas materinya yang sangat keren. Oke, baik teman-teman. Demikianlah sesi Kamis Eksis di hari ini. Dan seperti yang sudah dijanjikan tadi, akan ada satu hadiah untuk penanya terbaik yang teman-teman panitia ini sudah menentukan. Ini ternyata penanya terbaiknya siapa nih teman-teman? Apakah sudah ada dari panitia? Oke, penanya terbaiknya jatuh kepada Bapak Syamsul Bahri. Boleh mungkin nanti panitia akan menghubungi Pak Syamsul Bahri dari Satker 1810 ya, kalau tidak salah ya, dari nama di Zoom-nya ya. Oke, nanti akan dihubungi oleh teman-teman panitia. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dalam acara Kamis Eksis hari ini. Saya Nura Zahidowati pamit undur diri mewakili segenap panitia yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Wido, makasih teman-teman semua. Izin pamit. Minggu depan Riri lagi berarti ya? Oh tidak, terima kasih. Ada penutupnya. Nanti ya yang lain. Lanjut, ini kan baru part 1 ya. Masih ada part 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tidak, naikin dulu. Mas Anto yang ngisi atau apa ya? Mas Anto kalau mau Mas Anto deh. Mas Oh, Santo saya aja. nyediain case study-nya aja di tempat saya. Ini banyak orang Makasih ya. lagi. Keren-keren. Terima kasih semuanya. Jangan lupa isi daftar hadir. Izin. Izin N ya teman-teman. Terima kasih.